Yesus memberkati kita semuanya. Kalau saat ini kita boleh ada, kita percaya bahwa semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan pujikan hanya Kau Tuhan penolong. Haleluya Yesus. Lebih besar
memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang terang di hadapan. Engkau persatukan kami Tuhan, Engkau urapi setiap kami, baik kami yang melayani-Mu bahkan jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap mengikat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nama Tuhan. Kita akan pujikan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apapun yang kita minta, kalau kita tetap benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengar boleh menguatkan iman kita.
Kalau hari-hari ini mungkin kita semua mengalami hal-hal yang membuat kita lemah, biarlah kita hanya berserah dan bersandar. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan
baik buat kami semua. Engkau memperkenalkan dirimu lewat firman-Mu. Bahwa Engkau Tuhan yang mempedulikan kami. Engkau Tuhan yang sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, pengenalan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami menjadi umat percaya, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Kami nikmati selalu akan hadirat-Mu, akan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh berhimpun, kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah kepada-Mu, dan kami percaya Engkau berkenan dengan umat yang beribadah kepada-Mu. Kami hampiri Engkau, dan kami percaya Tuhan menghampiri kepada setiap pribadi kami, dan kami percaya Tuhan juga mau berfirman pada setiap pribadi kami. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu situasi kami. Kami percaya daripada-Mu Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, akan memberi jalan keluar kepada kami semua, memberi petunjuk hidup bagi kami semua, supaya kami menjalani hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga roh pengertian, roh kebenaran itu, roh Tuhan itulah yang berkarya dalam setiap pribadi kami. Kami ditambahkan iman, ditambahkan pemahaman kami, pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa Sorga, sucikan kami semua, layakkan kami, sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja di hari-hari ini sedang memperingati sekaligus merayakan tentang berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Minggu yang lalu, hari Jumat, kemudian hari Minggu, kita mengadakan ibadah Paskah. Pemberitaan firman disampaikan dan diberi judul Keagungan Kristus yang disalib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, seluruh pelayanan Yesus jika disimpulkan itulah berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Inti kehidupan iman juga ada di dalamnya. Untuk itu, hari ini dan beberapa waktu ke depan, kita akan belajar banyak tentang prosesi daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana itu berproses? Dan untuk itu, dalam kesempatan ini, kita mau belajar firman Tuhan dengan ayat permulaan dalam Markus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-32 sampai dengan 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. 2, 3. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia,
dari belakang rasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala-kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludai, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini, Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Yesus berjalan di depan. Satu waktu, Yesus mengambil posisi di belakang. Tapi khususnya dalam perjalanan ini ke Yerusalem, Yesus mengambil posisi di depan. Kita tahu kisah tentang Yesus dalam perahu bersama murid-murid. Ombak besar datang menimpa perahu itu. Yesus berada di buritan, di bagian belakang. Tetapi Yesus tidak tinggal diam waktu angin topan, angin puting beliung mengancam perahu mereka. Kemudian Yesus teduhkan. Dan sekarang Yesus berjalan di depan mereka. Dia bertindak sebagai pemimpin yang ada di depan. Mengapa? Sebab Yesus tahu apa situasi murid-murid. Murid-murid tahu dalam bagian-bagian firman sebelumnya, banyak orang yang menolak Yesus di Yerusalem. Dan sekarang Yesus mau pergi di Yerusalem. Padahal banyak orang menentang Dia di sana. Tetapi Yesus berjalan di depan dan murid-murid mengikutinya. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Mengapa mereka cemas, mereka takut? Ya, karena orang-orang Israel, orang yang ada di Yerusalem, banyak yang menentang kepada Yesus. Itulah sebabnya murid-murid dan rombongan itu cemas, takut. Apa gerangan yang akan terjadi dengan Yesus jika Yesus pergi ke Yerusalem? Sedangkan banyak imam-imam ahli Taurat tidak menyukai akan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Dalam rombongan itu, kemudian Yesus memanggil murid-murid-Nya. Kemudian Yesus bicara pada murid-murid-Nya, mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Mereka cemas, mereka takut. Yesus ke Yerusalem, mereka ada bersama-sama dengan Yesus pergi ke Yerusalem. Kemudian Yesus kumpulkan murid-murid-Nya secara khusus. Yesus beritahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di Yerusalem.
Bagi murid-murid tanda tanya, ada bahaya besar. Tetapi bagi Yesus, dia tahu apa maksudnya dia datang ke Yerusalem. Yesus sampaikan apa yang akan terjadi dengan dirinya di Yerusalem. 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Jadi Yesus berkata, dirinya dan rombongannya, kita yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Maka Yesus berkata, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Apa yang Yesus katakan? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia. Salah satu Yesus suka menggunakan gelar anak manusia karena dia dilahirkan oleh Maria. Akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Oh, Yesus yang datang ke Yerusalem akan diserahkan kepada siapa? Kepada para imam-imam dari agama Yahudi, agama Israel, dan para ahli Taurat atau pengajar-pengajar Taurat akan diserahkan. Kemudian apa? Tidak cukup diserahkan. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Yesus katakan bahwa di Yerusalem dia akan diserahkan. Kemudian dia akan dijatuhi hukuman mati. Yesus tahu akan hal itu. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu menyerahkan kepada pemerintah Romawi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan hukuman mati. Dan itu terjadi dalam ayat-ayat selanjutnya. 34, dan ia, Yesus, akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang harus terjadi dengan dirinya di Yerusalem. Tak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Dia tahu misinya. Dia tahu apa yang perlu dia kerjakan dalam hidupnya. Tak ada rahasia bagi Yesus, sebab dia adalah, Injil Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus. Puji Tuhan. Jadi Yesus, dia menjadi manusia sebagai utusan yang dari Allah, yang dari sorga. Sebagai utusan, dia tahu apa tugasnya, apa misinya, apa tujuannya. Dan tujuannya Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Sebenarnya sebelumnya Yesus sudah mengatakan hal yang sama. Sehingga penerbit Alkitab memberi judul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus di sini maksudnya kematian dan kebangkitannya. Jadi sudah ketiga kali. Bahkan dalam ayat yang lain juga selain ketiga ayat tersebut juga Yesus sudah menjelaskan. Jadi banyak kali Yesus sudah menjelaskan bahwa dia akan mati, tapi kemudian dia akan bangkit. Puji Tuhan. Mengapa Yesus perlu seperti itu? Jawabannya
Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Mengapa Yesus perlu menerima hukuman mati? Dikuburkan setelah 3 hari, bangkit dari antara orang mati. Mengapa Yesus diolok-olok, disesat, diludahi, dimahkotai duri, dan seterusnya? Apakah Yesus tidak berdaya sehingga harus terjadi seperti itu? Dalam berbagai pelayanan Yesus, kita membaca Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan. Betapa kuasanya di atas segala kuasa. Tetapi kenapa Yesus perlu menerima hukuman mati? Mengapa dia perlu mati? Mengapa perlu dia dikubur? Mengapa dia perlu bangkit? Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang saya mulai ayat 22 saja. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda atau tanda ajaib yang dilakukan Allah dengan perantaran Dia. Jadi perantaraan Yesus, maka Allah tentukan, Dialah yang mengadakan mujizat, Dialah yang menyatakan kuasa di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi mereka tahu Yesus selama 3,5 tahun ya melayani, memberitakan firman dan mengadakan mujizat. Kemudian 23, Yesus itu yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Oh, Allah yang menyerahkan Yesus. Setuju maksud dan rencananya. Yesus datang ke Yerusalem, setuju maksud rencana Allah. Jadi Allah punya maksud, Allah punya rencana. Yesus ada di Yerusalem. Kemudian Yesus mati, kemudian 3 hari dikubur, dia bangkit. Itu juga maksud dan rencana Allah. Boleh katakan amin? Haleluya. Ya, itu. Sehingga saya sebut tadi itu inti dari kehadiran Yesus Kristus Tuhan itu. Dan kamu salibkan, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka atau bangsa lain. Jadi setuju maksud Allah, Yesus sampaikan maksud Allah tentang dirinya. Dan kemudian Roh Kudus memakai Rasul Petrus untuk menjelaskan. Puji Tuhan. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah membangkitkan Yesus dari kuasa maut yang menguasainya. Maka Yesus dibangkitkan, dibebaskan dari kuasa maut tersebut. Puji Tuhan, itu juga adalah maksud dan rencana Allah. Itulah sebabnya judul yang lalu, keagungan Yesus yang disalibkan dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam beberapa pemberitaan firman ke depan bertolak dari judul tersebut. Betapa agung rencana Allah, betapa mulia rencana Allah, betapa baik rencana Allah melalui Yesus bagi umat manusia. Puji Tuhan. Amin.
Untuk itu, saya masuk lebih jauh dalam pasal 14 Injil Markus. Proses Yesus disengsarakan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Dalam Markus pasal 14 sampai pasal 16, kita akan membaca, kita akan belajar, tetapi tahap demi tahap. Kita akan belajar proses itu. Puji Tuhan. Kemudian tahap ini kita melihat pasal 14 Injil Markus. Yang tadi suatu gambaran, akhirnya saya memberi judul bagian demi bagian. Dalam bagian ini saya memberi judul yaitu menabur kebaikan, menuai banyak kebaikan. Menabur keharuman, menuai banyak keharuman. Menabur ketidakbaikan atau ketidakmuliaan, maka akan menuai banyak ketidakbaikan atau ketidakmuliaan. Kita berdoa, Tuhan tolonglah kami, supaya kami menabur apa yang baik. Tolonglah kami Tuhan, menabur apa yang mulia. Tolong kami Tuhan untuk menolak apa yang tidak baik, apa yang tidak mulia. Tuhan tolong kami menolaknya. Kita mau belajar beberapa ayat ini. Markus 14, 1 dan 2. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari raya Israel, ada hari Paskah, ada hari perayaan 50 hari, ada hari perayaan Pondok Daud, dan beberapa hari raya lain. Nah, ini ada satu hari raya yang digabung, hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi. Kesempatan lain kita mendalami akan pokok ini. Tetapi di sini saya mau mengajak kita memperhatikan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka tidak setuju dengan Yesus. Mereka bertentangan dengan Yesus. Tapi sudah berulang kali mereka coba membuat keonaran supaya Yesus ikut terseret dalam keonaran. Tetapi Yesus tidak terpengaruh. Itu sebabnya para imam cari jalan, yaitu apa? Jalan tipu muslihat. Kalau jalan yang benar, nggak bisa Yesus disalahkan. Harus cari jalan lewat jalan tipu muslihat. Efesus pasal 6 ayat 11. Siapa yang suka menjalankan tipu muslihat? Efesus pasal 6 ayat 11 berkata, iblis yang bapa dari tipu muslihat tersebut. Kita baca ayat tersebut. Pasal 6 ayat 11.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis adalah penipu. Penipu ulu. Bapaknya penipu. Sumbernya si penipu tersebut. Dan ternyata imam-imam yang ada di Yerusalem dari agama Yahudi ternyata telah terperangkap dalam pikiran daripada iblis dan perbuatan iblis. Sehingga mereka mengambil jalan tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sebab dengan jalan yang baik mereka tidak bisa. Mereka cari jalan dengan menipu. Ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Imam-imam kepala, para ahli Taurat, sudah punya niat jahat, niat yang tidak baik. Mau menuduh Yesus dengan tipuan. Kemudian ayat 10, datang salah seorang murid Yesus. Bahasa umum berkata kebenaran ini. Kebetulan atau apa. Mereka sudah punya niat jahat. Sekarang ada orangnya Yesus, muridnya Yesus, salah seorang murid Yesus datang kepada mereka. Untuk maksud apa? Kita baca. Yudas datang kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi tujuannya mau menyerahkan Yesus. Dalam ayat-ayat yang lain, saudara bisa baca. Saya tidak sempat membaca banyak ayat. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf saya tidak dapat ambil ayatnya karena waktu saya. Jadi intinya Yudas mau menyerahkan Yesus. Ayat 11, mereka sangat gembira, para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Akhirnya mereka bersepakat, bersekongkol antara Yudas dan para imam. Mereka berjanji. Para imam memberi uang, kemudian Yudas menyerahkan Yesus. Kita akan belajar kesempatan lain bagaimana Yudas menyerahkan Yesus. Tapi saya mau baca saja bagian akhir. Apa akhir hidup daripada Yudas? Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, akhir hidup daripada Yudas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas Alkitab. Nas itu tulisan kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Yudas yang menjual Yesus akhirnya menjadi pemimpin bersama imam-imam untuk menangkap Yesus. Selanjutnya, dahulu ia termasuk bilangan kami, artinya murid-murid Yesus yang 12, dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Juga dalam pelayanan Injil. Yudas ini telah membeli sebidang tanah
dengan upah kejahatannya. Apakah upah kejahatan dari Yudas? Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tidak ditulis dia jatuh dari pohon atau jatuh dari mana, yang akhirnya tertelungkup ke tanah dan kemudian perutnya terbelah dan hancur begitu. Bapak Ibu Saudara, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Itulah upah kejahatan daripada Yudas. Bapak Ibu Saudara, tadi saya memberi judul menabur kebaikan, menuai banyak kebaikan. Menabur ketidakbaikan, menuai banyak ketidakbaikan. Yudas dan para imam telah menabur atau melakukan rancangan yang jahat terhadap Yesus. Maka upahnya sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Bahkan lebih berat dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali Markus pasal yang ke-14, ada seorang perempuan yang kalau kita buka dalam Yohanes pasal 12, namanya Maria. Tapi kita hanya perhatikan saja Markus pasal 14. Dia seorang perempuan. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat dihargai oleh Yesus. Jadi perempuan ini melakukan sesuatu dan sangat dihargai oleh Yesus. Kita baca kisahnya. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, artinya dahulunya dia kusta, kemudian disembuhkan. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi dalam perjamuan makan di Betania itu, ada seorang perempuan ikut hadir. Dan dia membawa buli-buli, ya kita tahu wadah minyak angin, ya yang mahal harganya. Kita tahu seperti itu, ya. Kemudian ya ada bagian lehernya yang panjang di atas, dan kemudian apa yang terjadi, sangat minyak minyak narwastu murni yang mahal. Kemudian dipatahkan bagian lehernya supaya bisa dituang banyak, ya. Dicurahkan minyak itu atas kepala Yesus. Dalam ayat yang lain, kena ke badannya sampai juga dicurahkan di kakinya. Jadi seluruh tubuhnya kena minyak narwastu yang mahal harganya tersebut. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Di antara orang-orang yang hadir ada yang gusar, berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Mereka anggap ini pemborosan. Mengapa?
sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mereka menilai harga minyak narwastu murni yang mahal itu 300 dinar. Ada dalam ayat Alkitab, upah bekerja sehari 1 dinar. Jadi kira-kira upah setahun. Harga daripada minyak narwastu yang sangat mahal harganya itu, yang begitu harum tersebut, minyak harum. Ada yang berkata, wah, lebih baik dijual, dibagikan kepada orang miskin. Ini dianggap suatu pemborosan. Itu pengertian beberapa orang. Tetapi apakah pengertian Yesus perbuatan daripada perempuan ini? Maka kata Yesus ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi menurut Yesus, perempuan yang telah menuangkan minyak narwastu yang mahal, yang begitu harum itu kepadanya, itu adalah perbuatan yang baik kepadaku. Itu sangat berkenan kepada Yesus. Tapi ada sementara orang pikirannya keliru. Baik, Yesus berkata lebih jauh ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Orang miskin ada waktunya bisa kalian menolong. Tetapi aku, kata Yesus, tidak selalu bersama kamu. Artinya, Yesus mau mengatakan bahwa ada waktunya Yesus bersama kamu, tetapi nanti aku, Yesus, tidak lagi bersama kamu. Kamu tidak dapat melihat aku lagi. Kemudian Yesus berkata lebih jauh. Yesus berkata, ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Jadi apa yang baik dan apa yang dapat dia lakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian menjelaskan apa yang dibuat oleh perempuan atau Maria tersebut adalah meminyaki tubuh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Artinya Yesus akan mati, kemudian dikuburkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, perbuatan daripada perempuan ini, wah, baik sekali, terpuji. Apa yang dia dapat lakukan, dia lakukan. Dia lakukan untuk aku sebagai persiapan. Dan umumnya, ya pada waktu itu dan sampai sekarang, jika ada yang meninggal, maka disiapkan minyak, ya semacam minyak wangi, gitu ya. Tapi zaman dulu minyak wanginya ya sangat spesial. Kalau sekarang ya sekedarnya saja kalau kita melihatnya, ya itu seperti hanya sebagai ya sekedar tanda saja. Tapi kalau dulu perbuatan yang istimewa yang harus dilakukan, ya itu sehingga benar-benar tubuh itu terhirup, semua yang hadir harum, gitu. Kalau sekarang ya harum-harum sedikit saja, ya begitu, ya nggak apa-apa, itu ya zaman. Tapi kalau dulu wah sangat harum, gitu. Jika seorang itu meninggal, karena apa? Ditaburi ya kembang yang harum atau juga minyak wangi yang harum. Nah, Yesus katakan itu
minyak itu untuk dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus ingat perbuatan yang baik daripada perempuan tersebut, yaitu menuang minyak yang harum. Apa yang dia miliki yang dapat disebut, yang sangat dia sukai, yang menyenangkan dia, maka itu dia berikan kepada Yesus. Dan itu selalu menjadi peringatan. Bapak Ibu Saudara, sehingga saya beri judul menabur keharuman, menuai banyak keharuman. Menabur kebaikan, menuai banyak kebaikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat oleh perempuan ini, oleh Maria ini, Bapak Ibu Saudara, menuang minyak narwastu yang sangat mahal harganya tersebut. Dia membuat apa yang terbaik untuk Yesus. Dia penuh kasih kepada Yesus. Dia penuh hormat kepada Yesus. Dia penuh dengan pengagungan, penuh dengan pujian. Bahkan dia beri seluruh dirinya, apa yang terbaik dari dirinya, dia persembahkan untuk Tuhan. Sebagai pengabdian diri, pengabdian hidup. Yudas tadinya mengikuti Yesus, kemudian dia menolak Yesus. Tetapi Yesus kasih beri pembelajaran bahwa ada seorang perempuan yang harus selalu diingat. Apa yang dia telah perbuat adalah perbuatan yang sungguh terpuji, berkenan kepada Yesus. Sebab yang dia persembahkan sebenarnya seluruh hidupnya. Seluruh apa yang dapat dia buat dalam kebaikan dan digambarkan dengan keharuman tersebut. Kesempatan lain Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lebih jauh. Karena waktu jugalah yang membuat kita akan mengakhiri pemberitaan firman. Tetapi saya garis bawahi, Yesus berkata, perbuatan ini akan diingat selama Injil diberitakan di mana-mana. Itu berarti kabar baik. Apa yang diperbuat oleh perempuan ini, itulah kabar baik. Tuhan mau ada kabar baik lewat hidup saya dan lewat hidup saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada pikiran yang baik, ada perkataan yang baik, ada tindakan yang baik. Itulah yang disebut suatu keharuman, sesuatu yang terpuji. Tuhan tolong kita semua. Boleh katakan amin? Haleluya. Amin semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sebuah lagu lama, mungkin bisa atau tidak. Tuhan sendiri akan bangun. Ingat baru? Tidak ingat nyanyian kuno. Akan menyayangi Sion. Tapi karena saya tidak pandai menyanyi, jadi saya tanya singers dulu, ya. Baik. Yang terutama dalam hidup ini meninggikan Yesus. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini meninggikan
setelah kita dengar firman Tuhan, biarlah penyajian ini terus mengisi hati dan hidup kita, yang terutama dalam hidup kita mau tinggikan Yesus. Kita janji satu kali lagi. Kemudian saya minta Bapak Pendeta Herman berdoa dan saya berdoa penutup. Haleluya, puji Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Benar. Kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu lawat kami. Firman-Mu menguatkan kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh menabur kebaikan, maka kami akan menuai banyak kebaikan. Menabur keharuman, maka kami akan banyak menuai keharuman. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh mulia, sungguh agung Engkau Tuhan. Karya-Mu luar biasa, ajaib Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati baik-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu itu benar-benar berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Pikiran yang baik, perasaan yang baik Tuhan Yesus. Kami mau memikirkan hal-hal yang di atas ya Tuhan, di mana Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau berkuasa. Haleluya Tuhan. Bukan manusia sembarangan yang berkata Engkau akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi Engkau sendiri yang berkata ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sempurna adanya. Perkataan-Mu mengandung kuasa ya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami terus memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat kami. Kami percaya terjadi pemulihan tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh mengalami keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami percaya siang hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah buka jalan, yang mengalami peperangan iman Tuhan berikan kemenangan ya Tuhan. Karena bersama dengan Engkau kami lakukan segala perkara yang ajaib, yang gagah perkasa. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Materaikan firman-Mu yang sudah disampaikan, yang sudah kami dengar ya Tuhan. Dan kami biarlah bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi lebih dari itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah Engkau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami semua siang hari ini Tuhan. Biarlah hikmat urapan kuasa-Mu Tuhan terus menyertai Bapak Gembala di dalam melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan baik di tempat ini dan di mana saja Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam sorga. Kami nikmati hadirat-Mu dalam berhimpun beribadah, dalam menyanyi, memuji, menyembah-Mu. Kami terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini ya Tuhan. Terlebih pula kami sudah dengar sebagian firman-Mu. Maka Engkau terus bersuara ya Tuhan. Engkau terus memperdengarkan firman-Mu. Engkau terus tanamkan firman-Mu dalam setiap hati, pikiran dan seluruh hidup kami. Digerakkan oleh Roh Tuhan, digerakkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan untuk jemaat yang tak hadir, karena ada hal yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir. Kami mohon Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau nyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada mereka, sebagaimana kami rasakan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, kalau kami hidup sampai hari ini, kami percaya kebaikan Tuhanlah yang sudah hadir dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak kecil, ke dalam tangan-Mu. Engkau Yesus pemimpin kami, Engkau Yesus juru selamat kami. Pimpinlah kami semua dalam terang anugerah-Mu, terang kasih-Mu, terang kebenaran-Mu, sehingga terpelihara kami semua setiap hari dalam hidup ini oleh jaminan yang dari Engkau sendiri. Engkau berkati pekerjaan umat-Mu, kehidupan keluarga umat-Mu, pendidikan sekolah anak-anak-Mu, sampai anak-anak yang kecil. Oh Tuhan, pertumbuhan dalam kesehatan, dalam kerohanian, tambah-tambahkan itu kepada kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menyatakan segala anugerah dan kebaikan dalam hidup kami. Kami mau pulang dengan anugerah-Mu, kami mau pulang dengan kebaikan-Mu, kami mau pulang dengan kasih-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga pemerintah kami, semua tugas dan pelayanan mereka. Berkati juga seluruh rakyat Indonesia, memberi dukungan pada pemerintah untuk semua yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya Engkau terus arahkan wajah-Mu kepada kami semua. Dan kami terus arahkan hati kami setiap hari dalam hidup kami. Kami arahkan iman kami kepada-Mu di mana saja kami berada. Dan kami sambut uluran tangan-Mu. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu adalah anugerah, adalah berkat, adalah pertolongan. Demi Allah Bapa Surga, demi cinta kasih Yesus Juru Selamat, demi pimpinan, pertolongan, hikmat Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Tuhan, kita pulang dengan penuh syukur, sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.